boleh semuanya. Tadi kita sudah bicara branding itu apa sih, kemudian visual branding itu apa sih, dan tadi kita sudah sepakat ya dengan Mbak Ipek bahwa branding dan terutama dalam konteks ini visual branding itu sangat penting untuk memajukan produk maupun layanan atau servis teman-teman. Kita sepakat itu gitu. Cuma ini kan masih agak ngawang ya. Kita tahu nih ini penting gitu kan, ngaruh gitu. Cuma ngaruhnya itu gimana gitu? Bagaimana sih mendeskripsikan ngaruhnya visual branding ini terhadap sebuah produk atau servis? Mungkin ini karena Mbak Ipek ini tadi seperti yang kita sudah bahas di awal, yang sudah diperkenalkan ke teman-teman semua, merupakan praktisi desain di Jogja ya Mbak Ipek ya. Mungkin boleh diceritakan pengalaman gitu. Mungkin tidak usah sebut merek lah ya. Salah satu itemnya saja yang pernah digarap gitu. Bedanya ketika ngaruhnya itu apa gitu ketika diberi visual branding yang benar-benar dipikirkan sesuai dengan tadi produk insight-nya ya. Kalau saya selama di Jogja, ini justru karena saya bilang tadi ya saya lebih banyak di UX, jadi nggak yang terlalu in charge di yang branding dan area secara dulu gitu kan. Tapi kalau dulu waktu di Solo iya. Jadi karena itu waktu di Solo berarti ya? Karena agak berbeda sih treatmentnya untuk yang UX sama yang namanya produk yang katakanlah kita produk yang fix gitu ya, yang valid gitu ya. Itu agak berbeda. Kalau UX itu hitungannya agak lebih tricky lagi, itu nanti ya lain waktu ya. Lagi-lagi teman-teman kalau nanti ingin belajar lebih jauh begitu ya untuk UI dan UX, jangan lupa untuk komen dan request. Oke, kalau misalnya untuk ini kita ke arah yang produk biasa ya, pada umumnya non digital ya. Untuk produk non digital sebenarnya ini ada satu teori di periklanan sebenarnya. Itu untuk desain kemasan. Kalau misalnya nih kita ke supermarket gitu ya, atau ke warung-warung gitu kan, itu kan ada banyak banget produk di sana ya. Nah, untuk desain kemasan itu mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian itu cuma punya waktu 2 detik. 2 detik aja. Jadi kayak 1, 2 enggak ya. Secepat itu ya, secepat itu. Jadi peran visual branding itu sekrusial itu untuk menentukan apakah nanti produk teman-teman dibeli nggak sih sama orang gitu. Wow, ini insight baru ya teman-teman ya. 2 detik ya, 2 detik. Itu tadi didukung sama Malcolm Gladwell atau nggak gitu? Pasti Malcolm Gladwell ya. Pasti teman-teman mungkin di sini sudah banyak masih itu Pak itu. Kalau di Malcolm Gladwell dia nggak yang spesifik ngomongin branding sebenarnya kan, tapi dia lebih ke psikologis apa namanya manusia gitu. Behavioral. Kalau dari Malcolm tuh dia bilang kita itu dari sisi konsumen juga dari sisi konsumen. Kita itu melakukan keputusan itu tuh di bawah 2 detik. Justru malah di bawah 2 detik. Malah di bawah 2 detik. Oke. Ini saya jadi agak kepikiran gitu, kepikiran soalnya aku belajarnya kalau kamu belajarnya desain komunikasi visual gitu, aku belajarnya komunikasinya saja begitu secara umum gitu kan. Lebih deep sih ya. Iya, tapi hanya komunikasi secara umum gitu. Kalau tidak salah kita juga pernah belajar bahwa untuk seseorang itu menentukan suka atau tidak atau bahkan melakukan action terhadap sesuatu itu sebetulnya malah dia tuh tidak rasional ya, emosional banget ya. Jadi memang apa yang dilihat di mata gitu turun ke hati gitu, nggak pakai filter ya terus langsung begitu. Iya benar, tapi benar kita tuh memutuskan sesuatu kan nggak sama sekali nggak rasional sebenarnya. Kalau misalnya kata-kata langit kamu bikin keputusan A, terus habis itu aku tanya kenapa kamu bikin keputusan A gitu, kenapa kamu beli ini gitu misalnya, itu terus kamu bisa jawab iya soalnya gini. Alasan itu terjadi setelah keputusan. Berarti itu sebetulnya malah yang hal itu kalau kita dengar teman-teman yang bilang kamu kenapa sih langsung kayak gini, suka aja. Gitu malah yang kalian sebetulnya ya, suka aja gitu. Dan itu kan preference orang-orang akan beda-beda ya. Dan itu apa yang disuka, apa yang tidak disukai. Itu akan tercapture dari desain kemasan gitu. Jadi desain kemasan itu kita dalam proses mendesainnya itu tuh kita juga memikirkan soal psikologi konsumennya kayak gimana sih kira-kira. Ini penting juga, salah satu konsep komunikasi secara umum juga ya, komunikasi ke siapapun atau apapun gitu. Yang pertama-tama harus kita perhatikan itu justru sebetulnya ke siapa kita berkomunikasi ya. Dalam konteks ini berarti konsumennya ya, calon konsumen gitu secara umum. Kalau dari contoh pengalaman Ipek tentang berarti setelah sudah dapat dipercantik begitu ya, dipermak dengan visual branding ini gitu.
jadi sengaruhnya itu seperti apa gitu dari yang katakanlah belum? Misalnya nih, Misalnya. katakanlah misalnya sama pasta gigi deh. Pasta gigi, oke. Misalnya, ini belum pakai pengalaman saya belum pernah beli pasta gigi teman-teman. Jadi misalnya contohnya ini pasta gigi gitu. Nah di pasta gigi itu sebenarnya kalau teman-teman itu tuh kandungannya ya sama aja, ya gitu-gitu aja. Gitu ya, ada fluoride. Nah gitu-gitu aja kan. Teman-temannya. Kalau misalnya kita banding satu sama lain gitu. Betul. Tapi balik lagi nih yang waktu segmen satu tadi itu kan, yang sedikit berbeda itu lebih baik, sedikit lebih baik ya kan. Nah itu tuh kalau misalnya pasta gigi katakanlah ada yang untuk penyegar nafas misalnya. Langsung kebayang dong apa gitu kan? Iya betul. Untuk pemutih gigi. Gitu kan. Iya yang itu. Gigi sensitif gitu misalnya. Jadi kayak ada positioningnya masing-masing gitu kan. Jadi positioning ini berarti bagaimana produk atau service ini gitu menempatkan dirinya sendiri di mata calon konsumen, di benak konsumen. Jadi kayak kita sebagai konsumen itu maksimal cuma bisa menyimpan 7 merek. Jadi misalnya nih, aku tanya nih coba nih sebutin merek mie instan sekarang. Nanti kena negatif kan? Iya, tapi iya itu maksimal 7. Bahkan kadang nggak nyampe 7 gitu. Itulah kenapa kita harus memposisikan produk kita benar-benar di benak konsumen itu harus kayak didudukin gitu. Jadi kita maunya apa gitu? Oke, jadi goalnya, tujuannya begitu di sana. Kalau misalnya nanti saya mau beli pasta gigi, saya langsung kepikiran saya ingin beli pasta gigi itu, gitu ya. Dia bilang untuk penyegar, aku butuh penyegar nafas. Oh ini itu. Nah kayak gitu. Nah itu kan tergambar secara literal, maksudnya secara harfiah ya. Itu ada di kemasan kan? Kayak misalnya teman-teman ke supermarket gitu, terus di benak sini udah kayak ya otomatis yang lainnya juga pendukungnya banyak ya, kayak iklan juga mendukung, marketing, segala macam. Tapi kalau ini konteksnya kita ada di di supermarket gitu, yang waktu di bawah 2 detik itu tadi langsung gitu, oh yang ini itu tuh kan kayak garda terdepannya tuh kan. Oh gini gak sih, tadi kan disebut ada salah satu merek pasta gigi yang untuk nafas segar, gitu kan? Nafas segar kita kepikiran misalnya soal daun mint gitu, dan salah satu komposisinya mengandung ekstrak mint gitu. Mint kan hijau gitu, jadi kemasannya hijau. Itu termasuk ya? Jadi sebenarnya kita kan memikirkan juga konsumen ini kira-kira kita mau meletakkan produk kita posisinya kayak gimana, pertama itu kan. Terus yang kedua, konsumen yang mau kita letakkan di produknya ini, itu tuh mereka tuh psikologisnya kayak gimana sih? Oke, betul. Dan mereka tuh rata-rata memiliki background pengetahuan yang relatif sama. Kita semua rata-rata memiliki background pengetahuan yang relatif sama. Kayak misalnya, tadi kamu bilang, oh yang segar itu mengandung mint tuh nanti hijau tuh lebih ke arah segar gitu misalnya. Iya. Itu ya, maksudnya kalau warnanya merah pasti kepikiran api gitu. Habis ganti panas. Gitu. Jadi kayak langsung kan, kayak kita relatif memiliki background pengetahuan yang relatif sama. Ini pasti nggak sama, tapi kayak kurang lebih lah ya. Sama. Ada hal-hal yang bisa ditarik benang merah kayak gitu. Nah itu berperan banget di desain kemasan itu. Oke, jadi ini penting ya teman-teman. Tadi berarti kita harus tahu kalau kita misalnya mau memposisikan bagaimana produk atau service kita, pertama-tama kita dari sisi yang punya produk atau service begitu ya, kita harus mengenal diri sendiri, mengenal produk atau layanan kita. Tapi di sisi lain, untuk mengkomunikasikannya, kita harus memikirkan kita tuh mengkomunikasikan ke siapa, target market ya, pasarnya itu mau ke siapa, kira-kira pasarnya itu berpikir seperti apa supaya bagaimana kita membuat kemasan atau memasarkan produk kita itu nanti bisa klik dalam tadi kalau bisa ya 2 detik itu di benak pasar kita gitu. Oke, itu secara umum Ipek. Kalau misalnya nih ini cuma klarifikasi aja sih sebetulnya. Karena kita kan di Purworejo ini sebetulnya banyak produk bagus-bagus kan. Tapi ini saya pernah dengar ya, mungkin saya lupa siapa gitu, tapi pernah bilang ya udah di packing biasa aja, kan produknya aja sudah bermutu. Dan kita kan memang tahu di Purworejo itu banyak produk bermutu, banyak banget itu nggak cuma yang banyak aja ya. Iya. Itu nggak cukup. Produk bermutu aja tidak cukup ya. Itu sebenarnya tergantung goal teman-teman ya. Oh tergantung goal. Oke. Kayak yang tadi misalnya, service sama hujan, tapi untuk diri sendiri. Oh ya, udah gitu. Udah sih. Untuk tetangga-tetangga terdekat aja, atau untuk keluarga-keluarga aja. Kan berarti nggak butuh
komunikasi yang gimana-gimana. Tidak harus banyak yang paham ya, tidak harus banyak yang nggak produk kita. Tapi kalau konteksnya adalah kita ingin menaik kelaskan UMKM Purworejo ini Supaya terjual secara luas, dengan bersaing dengan yang ada di luar sana. Misalnya katakanlah kita mau meletakkan produk UMKM Purworejo ini di suatu e-commerce yang dimana kalau teman-teman nyari itu di e-commerce tersebut itu kan misalnya apalah itu gula gitu misalnya, iya. Itu kan langsung banyak banget yang ada di sana kan, produk dan itu nggak cuma di Purworejo gitu maksudnya. Iya sih, Jadi benar kayak sih. produk ini harus saingan sama semua daerah lain di Indonesia. Iya, Karena kalau dari Purworejo ya kan. Iya betul, karena mungkin produk-produk tertentu itu tidak hanya dihasilkan di Purworejo saja ya. Benar. Dan gimana kita mau bersaing dengan produk yang lain tadi gitu kan? Nah itu peran visual branding itu ada di situ mainnya sebenarnya. Jadi kayak tergantung konteksnya lagi ya. Kalau misalnya mau menjangkau lebih luas, mau bersaing ke yang lebih tinggi ya berarti iya. Karena mau nggak mau ya harus pakai cara main yang ada di market kan kayak gitu ya. Oke, betul. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kita bicara soal pentingnya visual branding, balik lagi ke tujuan kita ya, target kita begitu. Apakah produk atau layanan kita ini hanya untuk diri sendiri misalnya, atau memang kita ingin membuatnya secara meluas, dan kalau memang kita ingin memastikan begitu semakin banyak orang tahu produk kita dan akhirnya membeli produk atau layanan kita, ya alangkah baiknya gitu visual brandingnya juga kita Kalau misalnya pertanyaan tadi, apakah kualitas produk oke aja cukup gitu misalnya? Atau itu sebetulnya hanya baseline sebetulnya ya? Iya sebenarnya itu kayak itu standarnya emang harus produkmu emang harus bagus gitu kan. Mau brandingnya sewah apa kalau produknya karena nggak oke ya balik lagi tadi Arifah juga bilang tadi produk branding itu termasuk reputasi kan? Jadi kalau produknya juga nggak oke, reputasinya nggak bisa, tetap nggak bisa. Terkait ya berarti ya terkait banget. Jadi kayak kalau misalnya nih mau produkku udah oke banget, aku nggak perlu branding gitu misalnya ya. Atau misalnya si itu misalkan ada udah legend gitu si itu bisa kok itu melegend gitu tanpa visual branding. Kalau teman-teman enggak itu tuh udah ada visualnya. Jadi kayak kalau misalnya kita tanya misalnya katakanlah gudeg Jogja gitu misalnya, nah terus langsung udah gambar di sini, yang bentukannya kayak gitu, yang ada fotonya itu itu udah gambar kayak. Jadi tuh itu pun branding ya, itu pun branding. Makanya kan kalau kita tarik tadi kan branding itu kan tentang membangun reputasi juga kan. Kalau misalnya kita bikin produknya udah oke, terus habis itu kita nggak bikin apa-apa, ya kalau misalnya produk teman-teman nggak di notice, itu bukan salah siapa gitu. Ngerti ya sih kan? Iya, jadi kayak misalnya ini sorry to say agak naif kalau misalnya kita harus mempasrahkan diri untuk enggak kok produk bagus pasti akan berbicara tentang diri sendiri gitu misalnya kan. Speak for themselves gitu kan. Iya. Enggak sih sebenarnya enggak gitu juga. Ada kayak fakta pahitnya kayak fakta pahitnya kayak gitu. Jadi sebagaimanapun kita menyerahkan segalanya kepada kersane Gusti begitu ya. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa, tentu saja upayanya tidak boleh dilupakan antara lain visual branding ini. Nah kalau begitu nanti setelah ini di segmen selanjutnya kita akan bicara, sekarang saya sudah punya produk, saya punya layanan, saya punya service, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana untuk mulai membuat visual brandingnya. Kita akan bicarakan lebih lanjut di segmen terakhir di segmen selanjutnya.